Dalam episode kali ini, kita akan mengenal 10 tanaman herbal yang tumbuh liar di sekitar kita. Tanpa banyak diketahui orang, mereka menyimpan potensi pengobatan dari tradisi kuno hingga temuan ilmiah modern. Inilah bagian ke-25 dari seri tanaman herbal Nusantara. 1. Rumput jarum atau dondoman. Rumput ini dikenal dalam berbagai tradisi pengobatan Asia, terutama Ayurveda dan praktik rakyat Asia Tenggara. Akar dan seluruh bagian tanaman digunakan sebagai diuretik alami, membantu mengatasi retensi cairan dan infeksi saluran kemih. Dalam Ayurveda, rumput ini dipakai untuk menenangkan tubuh, mengatasi kelebihan panas, serta meredakan peradangan. Penelitian modern menunjukkan bahwa ekstraknya memiliki sifat antioksidan, antimikroba, dan analgesik. Tanaman ini juga berpotensi sebagai agen anti malaria dan pelindung hati berdasarkan uji laboratorium. 2. Rumput tapak burung. Sebagai gulma yang umum ditemukan di pekarangan dan pinggiran jalan, tanaman ini justru menyimpan khasiat sebagai penyembuh luka dan peradangan. Dalam pengobatan rakyat India dan Tiongkok, daun tanaman ini digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka, meredakan demam, dan menghentikan pendarahan ringan. Ekstraknya telah diuji memiliki aktivitas antioksidan kuat, serta efek anti-ulcer dan antimikroba. Beberapa studi juga menyebutkan potensi imunomodulator dan efek penurun gula darah. 3. Upas-upasan. Dikenal luas dalam pengobatan Ayurveda sebagai spesialis untuk kesehatan ginjal dan saluran kemih. Akar dan daunnya digunakan untuk meluruhkan batu ginjal, memperlancar urin, dan mencegah infeksi saluran kemih. Studi ilmiah mendukung aktivitas diuretik dan nefroprotektif dari tanaman ini. Selain itu, juga menunjukkan aktivitas antiinflamasi, hepatoprotektif, dan antidiabetes. Kandungan fenolik dan flavonoidnya berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan yang tinggi. 4. Suruhan atau sirih hutan. Tanaman ini digunakan secara luas di wilayah tropis Amerika dan Asia sebagai antiseptik alami. Daunnya dipakai untuk mengatasi luka, ruam kulit, dan gigitan serangga. Dalam pengobatan tradisional, suruhan dikenal sebagai antimikroba dan antiparasit, termasuk untuk mengobati cacingan dan diare. Senyawa minyak atsiri di dalamnya telah dikaji memiliki aktivitas antibakteri, anti jamur, dan bahkan anti kanker. Dalam beberapa riset, minyak dari daunnya efektif menghambat pertumbuhan patogen seperti Escherichia coli dan Candida albicans. 5. Popohan. Tanaman ini digunakan dalam pengobatan rakyat sebagai penurun panas, pereda nyeri, dan penyembuh luk. Daunnya sering digunakan secara eksternal untuk mengatasi radang sendi dan bengkak. Dalam catatan etnobotani, ramuan dari poh-pohan digunakan untuk mempercepat pemulihan pasca melahirkan dan memperlancar haid. Penelitian ilmiah terhadap genus ini menunjukkan potensi antioksidan, antiinflamasi, dan sitotoksik terhadap sel kanker tertentu. Potensi imunomodulator juga mulai diteliti. 6. Pakis sayur. Pakis ini banyak dikonsumsi sebagai sayuran liar di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Dalam pengobatan tradisional, tanaman ini digunakan untuk menurunkan demam, mengatasi anemia, dan sebagai pencahar ringan. Daunnya kaya akan zat besi, serat, vitamin C, dan senyawa flavonoid. Studi modern mengungkapkan aktivitas antidiabetes, antioksidan, dan hepatoprotektif. Ekstraknya juga menunjukkan aktivitas sebagai antimikroba terhadap beberapa bakteri patogen. Konsumsi sebagai sayur memberi manfaat tambahan untuk pencernaan dan kekebalan tubuh. 7. Ruku-ruku. Dikenal dalam Ayurveda sebagai tanaman suci dan digunakan dalam hampir semua bentuk pengobatan tradisional India. Dikenal sebagai adaptogen, tanaman ini membantu tubuh mengatasi stres, memperkuat sistem imun, dan menjaga keseimbangan hormon. Daun dan ekstraknya digunakan untuk mengobati batuk, pilek, bronkitis, dan gangguan pencernaan. Studi ilmiah telah membuktikan aktivitas antidiabetes, anti kanker, imunostimulan, dan antiinflamasi dari berbagai senyawa aktifnya, seperti eugenol dan ursolik acid. Aromanya juga memberikan efek menenangkan sistem saraf. 8.
ceraka putih. Dalam pengobatan Ayurveda, tanaman ini digunakan untuk menstimulasi sistem pencernaan, meningkatkan nafsu makan, serta menghancurkan racun dalam tubuh. Akar dan daunnya digunakan untuk mengobati rematik, penyakit kulit, dan gangguan menstruasi. Dalam pengobatan Tiongkok, tanaman ini digunakan sebagai peluru dahak dan penghilang stagnasi darah. Senyawa aktif utamanya memiliki efek antitumor, antibakteri, dan antifertilitas. Penggunaannya harus hati-hati karena dosis tinggi bisa menyebabkan iritasi. 9. Semalugung atau putri malu besar. Mirip dengan spesies putri malu yang lebih kecil, namun memiliki batang berkayu dan ukuran lebih besar. Tanaman ini digunakan secara tradisional untuk mengobati luka, bengkak, dan gangguan kulit. Dalam beberapa tradisi, daun muda juga digunakan sebagai penurun panas dan antirematik. Studi menunjukkan potensi antioksidan, antibakteri, dan efek analgesik dari ekstrak daunnya. Meski dikenal sebagai gulma invasif, tanaman ini menyimpan kandungan senyawa fenolik dan flavonoid yang tinggi. 10. Tayuman. Tanaman berbunga ungu ini dimanfaatkan luas dalam Ayurveda dan pengobatan tradisional Asia Tenggara. Kulit batang, daun, dan bunganya digunakan untuk mengobati diabetes, diare, dan penyakit kulit. Dalam studi modern, ekstraknya menunjukkan aktivitas antidiabetes, hepatoprotektif, dan sitotoksik terhadap sel kanker hati. Senyawa utama seperti flavonoid, tanin, dan saponin memberi efek antioksidan kuat dan mendukung fungsi hati. Potensinya dalam mengatur metabolisme glukosa menjadi salah satu fokus utama dalam riset farmakologi modern. Demikian episode kali ini dari seri Tanaman Herbal Nusantara. Jika Anda menyukai konten seperti ini, pastikan untuk mengikuti seri lengkapnya di kanal ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.